Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan kesehatan sempurna kepada kita. Firman Tuhan dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20 dahsyat sekali. Dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Bagian terakhir dikatakan, berdiam dirilah di hadapannya segenap bumi. Dan Tuhan mau setiap kita punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Bumi berbicara tentang umat yang ada tinggal di muka bumi ini. Dan Tuhan mau setiap kita punya koneksi, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Sehingga bagian awal dari ayat ini dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ini akan terjadi. Berbicara tentang bait Allah, kita bisa berbicara tentang bait Allah fisik, tetapi juga tentang bait Allah yaitu kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan mau kita belajar hidup dalam kekudusan. Alkitab jelas sekali mengatakan tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya ini berbicara keseriusan kita di hadapan Tuhan. Di dunia ini ada banyak pergumulan hidup, ada banyak godaan-godaan yang terjadi, tapi Tuhan mau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup kudus tanpa kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita minta Roh Kudus menuntun kita di dalam memuji dan menyembah Dia. Waktu kita memuji menyembah Dia, maka Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang ajaib. Yang kedua, kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam doa setiap hari, sehingga kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bangun kehidupan doa, gairahkan hidupmu, gairahkan seluruh keberadaanmu untuk benar-benar mau dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus di dalam doa. Tak sanggup kita dengan kekuatan sendiri, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu menjalani hidup dengan doa. Ini penting sekali. Kalau kita belajar tokoh-tokoh di Alkitab, mereka hidupnya diwarnai dengan kehidupan berdoa. Nah, waktu mereka berdoa, mereka bisa melihat pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Mereka bisa melihat tuntunan, perlindungan, dan juga berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan ini penting sekali. Kita terus minta Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa. Entah di pagi hari, entah di siang hari, entah di malam hari. Jam berapapun, kita terus minta Roh Kudus menolong, sehingga kita boleh hidup di dalam doa. Kalau pagi ini sahabat-sahabat dalam Tuhan, kehidupan doanya sudah hancur-hancuran, tidak ada lagi waktu untuk berdoa. Mari kembali untuk mulai bangun kehidupan doa di hadapan Tuhan. Dan awalilah hidupmu dengan doa yang kudus, yaitu doa yang sempurna, doa Bapa kami. Maka kita akan mengalami banyak berkat daripada Tuhan. Yang ketiga, kita minta Roh Kudus untuk terus menuntun kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita akan mengalami kehidupan, sehingga kita mampu hidup di dalam kekudusan ilahi. Firman Tuhanlah yang mengubah paradigma kita, cara berpikir kita. Dan dengan firman Tuhan, kita akan hidup dalam kemenangan. Jadi kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita dalam 3 area ini. Maka hidup kita akan berbeda. Kita akan mengalami banyak hal yang dari Tuhan. Seperti Nuh mengalami banyak mujizat Tuhan, seperti Abraham mengalami banyak mujizat Tuhan, seperti Daud banyak mengalami mujizat Tuhan, seperti Yusuf banyak mengalami mujizat Tuhan. Demikian juga kita anak-anaknya akan mengalami banyak mujizat-mujizat daripada Tuhan, karena kita
pribadi yang mengandalkan Roh Kudus untuk memimpin kita ke area pujian penyembahan, ke area doa, dan juga firman Tuhan. Dengan 3 hal ini, rohani kita akan terbangun dengan luar biasa dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami belajar Tuhan untuk mengandalkan Roh Kudus dalam menuntun kami memuji menyembah Tuhan, dalam menuntun kami dalam doa, dalam menuntun kami membaca merenungkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami terus, oh Tuhan, dibangun di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, urapi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.